Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Akmija. Kali ini akan mempresentasikan bab 6 implikasi rekonstruksi. Yang pertama dibahas adalah tipe-tipe perubahan fonetis. Saat merekonstruksikan fonem-fonem proto, terdapat perubahan sebuah fonem proto ke dalam fonem bahasa kerabatnya. Dan hal ini terbagi menjadi berbagai macam tipe. Pertama adalah pewarisan linier. Pewarisan linier adalah pewarisan sebuah fonem proto ke dalam bahasa sekarang, namun tetap mempertahankan ciri fonetis fonem protonya. Contohnya fonem Austronesia purba. Dalam kata ikan diturunkan pada bahasa Melayu dengan kata ikan juga. Pewarisan dengan perubahan adalah pewarisan dengan perubahan yang terjadi pada fonem proto dengan bahasa sekarang. Contohnya fonem proto Austronesia purba I dalam kata ikur yang artinya ekor berubah menjadi fonem E dalam kata ekor bahasa Melayu. Selanjutnya, pewarisan dengan penghilangan adalah suatu tipe perubahan fonem di mana fonem proto menghilang dalam bahasa sekarang. Contohnya dalam bahasa Austronesia purba ada kata hubi yang artinya ubi, dan dalam bahasa Melayu menjadi ubi. Dan selanjutnya, pewarisan dan penambahan adalah suatu proses perubahan berupa munculnya suatu fonem baru dalam bahasa sekarang. Sedangkan dalam bahasa proto tidak terdapat fonem semacam itu dalam sebuah segmen tertentu. Proses ini dikenal dengan istilah vokalisasi, yaitu penambahan suatu vokal pada suku kata akhir yang tertutup. Contohnya dalam bahasa Austronesia purba adalah kata luh, dan dalam bahasa Polinesia purba menjadi lo. Dan dalam proses lain disebut nasalisasi homorgen, yaitu penambahan sengah homorgen sebelum sebuah konsonan. Contohnya dalam bahasa Austronesia purba 4 menjadi 4 dalam bahasa Melayu yang artinya 4. Selanjutnya ada penanggalan parsial atau disebut juga dengan penghilangan sebagian, adalah suatu proses pewarisan di mana sebagian dari fonetis proto menghilang dalam bahasa kerabat. Contohnya fonem H pada kata ring dalam bahasa Inggris kuno menghilang dalam bahasa Inggris modern menjadi ring. Selanjutnya adalah perpaduan atau merger, adalah suatu proses perubahan bunyi di mana dua fonem proto atau lebih berpadu menjadi satu fonem baru dalam bahasa sekarang. Perpaduan ini dapat berwujud penggabungan antara satu fonem purba dengan satu ciri fonetis dari fonem lainnya. Contohnya dalam bahasa Austronesia purba apui dan binai menjadi api dan bini dalam bahasa Melayu. Kemudian ada merger spasial atau disebut split parsial, yaitu pembelahan sebagian yang menurunkan sebuah fonem baru dan sebagian lagi bergabung dengan fonem lain tadi. Dalam bahasa Latin kuno terdapat fonem S dan R. Kedua fonem tersebut diturunkan ke dalam bahasa Latin klasik. Contohnya kata flos berubah bentuk menjadi floris yang artinya kembang. Selanjutnya adalah pembelahan atau split. Pembelahan atau split adalah suatu proses perubahan fonem di mana suatu fonem proto membelah diri menjadi dua fonem baru atau lebih, atau suatu fonem proto memantulkan sejumlah fonem yang berlainan dalam bahasa kerabat atau dalam bahasa yang lebih mudah. Contohnya dalam bahasa Latin fonem K menurunkan 3 fonem yang berbeda dalam bahasa Prancis, yaitu fonem dan sh. Fonem K dalam kata cor dan clarus dan quando yang artinya hati, terang, dan bila mana memantulkan K dalam bahasa Prancis seperti tampak dalam kata turunannya yaitu cour, clair, dan quant. Selanjutnya adalah macam-macam perubahan bunyi. Perubahan bunyi dibedakan menjadi 4.
Pertama yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses perubahan bunyi di mana dua fonem yang berbeda dalam bahasa Proto mengalami perubahan dalam bahasa sekarang menjadi fonem yang sama. Asimilasi terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan letaknya, sifatnya, dan penyesuaian fonem. Berdasarkan letaknya, asimilasi dibagi menjadi 2, yaitu asimilasi regresif dan progresif. Asimilasi regresif yaitu bila fonem yang mengalami perubahan terletak sebelum fonem yang mempengaruhinya. Dan asimilasi progresif bila fonem berikutnya yang berubah dan disesuaikan dengan fonem sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Asimilasi total terjadi bila kedua bunyi disamakan secara identik seperti diperlihatkan oleh contoh-contoh yaitu sono, kolis, roto. Di samping itu kata-kata berikut juga memperlihatkan proses asimilasi total, yaitu ad declare bahasa Latin yang artinya mengikat, menghasilkan aneks. Lalu ad lempatre artinya mencoba, menurunkan kata attempt dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, bila hanya sebagian ciri arti qui atau yang disamakan, maka akan diperoleh asimilasi parsial. Misalnya impossible menjadi impossible dan complete menjadi complete. Lalu ada asimilasi langsung yang terjadi antara dua fonem yang berdekatan seperti contoh-contoh yang dikemukakan sebelumnya. Sebaliknya, asimilasi tak langsung terjadi apabila fonem yang diasimilasikan dan fonem yang mengasimilasikan itu letaknya berjauhan. Misalnya, kata orang utan dalam bahasa Inggris merupakan pinjaman dari bahasa Melayu orang dan utan, di mana fonem eng menghasilkan n pada utan, sehingga berubah menjadi eng. Selanjutnya harmoni vokal atau vowel harmony seperti sering dijumpai dalam bahasa Finnd, Hungar, dan Turki. Dalam bahasa Finn, fonem E dipakai untuk menyatakan kasus ilatif seperti masih terdapat dalam kata sihen yang artinya ke dalamnya, tetapi dalam hal-hal lain, vokal sebelumnya mempengaruhi E dalam segmen hand, sehingga terjadilah asimilasi yang disebut harmoni vokal. Misalnya, pahand yang artinya kepala. Selanjutnya, asimilasi berdasarkan penyesuaian fonem. Palatalisasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi antara konsonan K yang berubah menjadi konsonan palatal karena pengaruh vokal depan, atau sebuah fonem dental menjadi fonem palatal karena sebuah vokal belakang. Contohnya seperti bahasa Austronesia purba, da'afuh yang artinya jauh, dalam bahasa Melayu menjadi jauh, sama dengan artinya. Kemudian ada dearum, dalam bahasa Melayu menjadi jarum. Lalu ada labialisasi yang merupakan suatu proses yang terjadi pada vokal. Dalam proses labialisasi, vokal berubah menjadi vokal bundar. Contohnya yaitu pada kata tuan terdengar bunyi w. Selanjutnya dalam bahasa-bahasa Semit dikenal pula suatu proses yang disebut proses faringalisasi, yaitu semacam asimilasi yang dalam tata bahasa tersebut dinamakan emfasis. Bentuk-bentuk yang diturunkan dari akar dengan emfasis akan mengalami proses faringalisasi dalam konsonan maupun vokalnya. Misalnya kata ab dalam bahasa Arab Mesir akan mengalami proses faringalisasi bila mendapat sufiks dualis atau pluralis. Sebaliknya, kata ibu tidak mengalami faringalisasi. Yang kedua adalah disimilasi. Proses ini berwujud perubahan serangkaian fonem yang sama menjadi fonem-fonem yang berbeda. Disimilasi terjadi karena adanya rasa kelegaan. Contohnya dalam bahasa Ngaju Dayak,
Suatu urutan fonem awal S dan akhir S akan disimulasikan menjadi awalan T dan akhiran S. Hal ini disimpulkan dengan mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh bentuk protonya. Seperti yang terlihat pada slide. Bahasa Melayu, sisik, dan susu. Dan dalam bahasa Ngaju menjadi tisik dan tusuk. Disimulasi juga merupakan suatu kecenderungan untuk menyederhanakan bentuk-bentuk yang ada, sehingga efeknya terjadi bunyi-bunyi yang tidak sama. Misalnya, bunyi-bunyi yang dirasakan agak kompleks dalam contoh-contoh berikut akan mengalami penyederhanaan. Dalam bahasa Latin misalnya, tur-tur, yang artinya tekukur, dalam bahasa Inggris menjadi turtle. Disimulasi juga mencakup proses menghilangnya sebuah segmen dalam sebuah bentuk. Penghilangan terjadi karena dua segmen yang sama, yang berurutan dalam sebuah konstruksi disusutkan sehingga hanya satu kali muncul. Peristiwa ini disebut juga dengan nama hapologi. Selanjutnya, perubahan berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada metatesis. Metatesis merupakan suatu proses perubahan bunyi yang berwujud pertukaran tempat dua fonem. Contohnya dalam bahasa Austronesia purba terdapat kata ilak dalam bahasa Melayu menjadi kilat. Kemudian ada afresis. Afresis adalah suatu proses perubahan bunyi antara bahasa kerabat berupa penghilangan sebuah fonem pada awal sebuah kata. Antara bahasa Austronesia purba misalnya dan Polinesia purba bisa terjadi peristiwa kebahasaan, yaitu dari dukut menjadi ukut yang artinya menyelam, dan ada hatai berubah menjadi ate yang artinya hati. Selanjutnya, bila perubahan bunyi berwujud penghilangan sebuah fonem di tengah kata, maka disebut sinkop. Contohnya dari urat menjadi uwa yang artinya urat. Dari bahasa Austronesia purba ke bahasa Polinesia purba, atau dari Austronesia purba dan Polinesia purba. Bila perubahan bunyi berwujud penghilangan sebuah fonem di tengah kata, maka disebut sinkop. Lalu ada apokop, yang merupakan perubahan bunyi yang berupa menghilangnya sebuah fonem pada akhir kata. Contohnya dalam bahasa Inggris kuno, bentuk orang pertama tunggal pada kata kerja berakhir pada e. Misalnya help atau helpe, yang artinya menolong. Selanjutnya ada protesis, adalah suatu proses perubahan kata berupa penambahan sebuah fonem pada awal kata. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia, misalnya kata elang, emas, empat, empedu merupakan hasil protesis atas kata lang, mas, pat, dan pedu. Selanjutnya ada epentesis atau mesogo, adalah proses perubahan kata berupa penambahan sebuah fonem di tengah kata. Dalam bahasa Melayu, penambahan sengal morgen pada sebuah konsonan merupakan gejala yang umum. Misalnya dalam kata Austronesia purba, kapak, dan dalam bahasa Melayu menjadi kampak. Selanjutnya perubahan-perubahan lain. Ada beberapa perubahan-perubahan lain dapat terjadi dalam sebuah bahasa proto dan bahasa kerabat, yaitu monoftongisasi. Adalah suatu proses marker terjadi atas dua vokal proto dan mengubah kedua vokal itu menjadi sebuah vokal tunggal. Sebaliknya, bila suatu fonem proto, dalam hal ini fonem vokal, berubah sehingga menghasilkan dua vokal, maka proses ini disebut diftongisasi. Contoh proses monoftongisasi misalnya terdapat pada bahasa Austronesia seperti hatai, dan dalam bahasa Polinesia purba berubah menjadi ate, yaitu hati.
Sebuah proses lain yang mengubah bentuk kata adalah anapteksis atau suara bakti, yaitu proses penambahan suatu bunyi pada sebuah kata untuk melancarkan ucapan. Sedangkan peristiwa perubahan yang mirip dengan anapteksis adalah samprasarana. Istilah ini dipergunakan untuk menyebut suatu peristiwa perubahan fonem yang bersifat non-silabis, tetapi karena sonoritasnya yang paling tinggi bila dibandingkan dengan konsonan-konsonan lain yang ada di sekitarnya berubah menjadi silabis. Selanjutnya, perubahan morfemis. Sejak zaman Yunani kuno, sudah dikenal suatu proses perubahan morfemis yang sangat penting, yaitu analogi atau keteraturan. Analogi merupakan suatu proses yang mengubah morf-morf atau kombinasi morf atau pola linguistik berdasarkan bentuk-bentuk yang sudah ada, atau menciptakan morfem baru berdasarkan morfem yang sudah ada. Contohnya, kata bahasa Inggris brother, berdasarkan perkembangannya, bahasa ini berasal dari Proto-Indo-Eropa yaitu brother. Selain itu, analogi menyebabkan peristiwa perubahan lain, yaitu perubahan yang bentuk yang terjadi karena percampuran antara dua bentuk yang berlainan yang memiliki bidang semantik yang berbeda, yang disebut kontaminasi. Dan bentuk analogi yang lain adalah hiperkorek, yaitu suatu proses yang dimaksud untuk memperbaiki suatu bentuk yang sebenarnya sudah betul, tetapi diadakan perubahan sehingga salah. Kurilowicz dan Manzak mengajukan sejumlah kaidah berdasarkan prinsip linguistik umum dan hubungan antara bentuk-bentuk untuk menjelaskan terjadinya analogi dalam bahasa. Selanjutnya, pembahasan tentang usia unsur bahasa. Hubungan antara sebuah bahasa proto dengan bahasa-bahasa kerabat secara metodologis bermanfaat untuk suatu tujuan lain, yaitu menetapkan usia unsur-unsur bahasa. Hubungan antara bahasa proto dan bahasa pantulannya merupakan hasil observasi empiris yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahasa-bahasa berubah secara teratur, sekurang-kurangnya sejauh menyangkut sistem fonologinya. Kedua, perubahan semacam itu dalam sebuah bahasa terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dan ketiga, perubahan dalam jangka waktu tertentu dapat dirumuskan dalam kaidah yang berlaku bagi tiap segmen dengan tidak memandang soal makna, frekuensi, dan status gramatikal dari kata atau morfem tempat terdapatnya fonem tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan korespondensi fonemis, kita sebagai peneliti dapat menentukan secara relatif usia dari unsur-unsur tertentu dalam suatu bahasa. Dan dalam menetapkan korespondensi fonemis untuk menentukan usia-usia unsur bahasa, kita harus mempergunakan bahan-bahan dari linguistik deskriptif atau linguistik komparatif. Selanjutnya, pembahasan tentang status bentuk rekonstruksi. Bagi setiap keluarga bahasa, bahasa proto dapat dianggap sebagai suatu bahasa induk yang khusus, sedangkan bentuk-bentuk rekonstruksi dapat diperlakukan sebagai mewakili bahan dokumentasi dari zaman sejarah. Hal ini mengingat bahwa keadaan sebenarnya barangkali berlainan dengan bentuk rekonstruksi. Bukti relasi genetis dari bahasa-bahasa terletak dalam morfologi perbandingan seperti pada tabel yang terlihat dalam bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Lithuania, Gotik, Hittit, dan rekonstruksinya seperti yang terlihat. Rekonstruksi bagi kata ada seperti yang dinyatakan yang terlihat pada tabel memperlihatkan pada kita bahwa untuk bentuk tunggal rekonstruksi akar katanya adalah ES, sedangkan untuk bentuk jamak adalah S. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.